James Earl Cash, found guilty and sentenced to death, has been on death row for the past 3 years and was executed last night. Sebuah game yang memungkinkan Anda merasakan sensasi menjadi pembunuh berantai, simulator pembunuhan, sumber inspirasi untuk kejahatan. Ini bukan sekedar ulasan. Ini adalah tajuk-tajuk berita. Ini adalah tuduhan yang dilemparkan di parlemen. Di awal tahun 2000-an, satu studio games berada di puncak dunia, Rockstar Games. Dengan Grand Theft Auto 3 dan Vice City, mereka telah mendefinisikan ulang open world dan menjadi ikon budaya pop. Mereka bisa melakukan apa saja. Jadi, mereka melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Mereka tidak membuat game yang menyenangkan. Mereka membuat game yang menyakitkan. Sebuah game yang begitu brutal, begitu gelap, dan begitu kontroversial, hingga sejarah video game terbagi menjadi 2, sebelum dan sesudah game ini ada. Ini bukan cerita tentang pahlawan. Ini bukan tentang menyelamatkan dunia. Ini adalah kisah tentang Manhunt. Tahun 2003, Rockstar North Studio di balik GTA sedang menikmati kesuksesan luar biasa. Mereka punya uang, kebebasan berkreasi, dan reputasi sebagai anak nakal di industri game. Mereka punya lisensi untuk mendorong batasan, dan mereka memutuskan untuk mendorongnya hingga hancur. Proyek ini lahir dari keinginan untuk mengeksplorasi sisi lain dari kekerasan yang mereka tampilkan di GTA. Jika kekacauan di GTA terasa kartun dan komikal, apa jadinya jika kekerasan itu dibuat terasa nyata, pribadi, dan kotor? Mereka terinspirasi oleh film-film slasher tahun 80-an, film thriller psikologis, dan yang paling mengerikan, fenomena snuff film, sebuah legenda urban tentang film yang merekam pembunuhan nyata untuk hiburan. Inilah premisnya. Anda adalah James Earl Cash, seseorang terpidana mati yang baru saja dieksekusi. Tapi Anda tidak mati. Anda terbangun dari Carcer City, sebuah kota bobrok yang telah diubah menjadi arena pembunuhan pribadi. Sebuah suara dari earpiece Anda yang menyebut dirinya The Director, menjanjikan kebebasan. Syaratnya, Anda harus bermain dalam filmnya. Anda harus membunuh, bukan hanya membunuh, tapi melakukan dengan cara yang sinematik. Sejak menit pertama, Manhunt menetapkan aturannya. Ini bukan game action, ini adalah game stealth horror. Anda adalah mangsa, sekaligus pemburu. Yang membuat Manhunt begitu efektif bukanlah sekedar kekerasannya, tapi bagaimana Anda melakukannya. Game ini memperkenalkan sistem eksekusi yang paling brilian sekaligus mengerikan. Anda menguntit di bayang-bayang musuh para pemburu gila yang dibagi menjadi geng, seperti The Hoods dan The Skins, mencari Anda. Anda bersembunyi, menunggu. Semakin lama Anda menahan tombol serangan, semakin brutal eksekusinya. Ada 3 level. Level 1, hasty, cepat, fungsional, sebuah tusukan dengan pecahan kaca. Level 2, violent, lebih brutal, lebih banyak darah. Level 3, gruesome. Ini adalah level di mana game ini melintas batas. Eksekusi yang panjang, penuh penyiksaan, dan difilmkan dengan detail yang mengerikan. Kamera game akan beralih ke sudut pandang sinematik, lengkap dengan filter kaset VHS yang kotor, seolah sang sutradara sedang mengambil gambar terbaiknya.
dan Anda, sang pemain, adalah operator kameranya. Manhunt tidak membuat Anda merasa kuat seperti di GTA. Game ini membuat Anda merasa kotor. Anda tidak berlari sambil menembak. Anda berjongkok di kegelapan, mendengarkan detak jantung Cash, menunggu saat yang tepat untuk membunuh dengan kantong plastik. Ini adalah gameplay sebagai komentar. Rockstar memaksa pemain untuk bertanya, mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya menikmati ini? Dan ketika game ini dirilis pada November 2003, dunia pun menanyakan pertanyaan yang sama. Reaksinya instan. Manhunt tidak hanya dikritik, ia dikutuk. Media massa meledak. Politisi menuntut tindakan. Game ini dengan cepat dijuluki simulator pembunuhan. Di Selandia Baru, game ini dilarang total. Tidak boleh dijual, tidak boleh diimpor. Kepala Kantor Klasifikasi Film dan Sastra menyebutnya mengerikan dan menjijikan, mengatakan bahwa game ini melatih pemain untuk membunuh. Di Australia, game ini dilarang. Di Jerman, penjualnya dihentikan. Tapi badai terbesar terjadi di tanah kelahiran Rockstar North sendiri, Inggris Raya. Disinilah Manhunt berubah menjadi sekedar kontroversi game, menjadi berita kriminal internasional. Pada bulan Februari 2004, di Leicester, Inggris, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Stefan Paquera dibunuh secara brutal oleh temannya yang berusia 17 tahun, Warren LeBlanc. Pembunuhan sadis itu menggunakan palu dan pisau. Di tengah kesedihan dan kemarahan publik, media menemukan sebuah kaitan. Warren LeBlanc adalah pemain berat Manhunt. Inilah yang ditakuti semua orang. Simulator pembunuhan itu telah menciptakan pembunuhan sungguhan. Media Inggris mengamuk. Ibunda korban, Giselle Paquera, secara terbuka menyalahkan Rockstar, menuduh game itu telah menginspirasi pembunuhan putranya. Jack Thompson, seorang pengacara anti game yang vokal di Amerika, menggunakan tragedi ini sebagai amunisi. Politisi di Inggris menyerukan agar game itu ditarik dari peredaran. Di bawah tekanan yang luar biasa, toko-toko besar seperti Dixon dan PC World menarik Manhunt dari rak mereka. Kasus ini menjadi simbol. Manhunt bukan lagi sekedar game. Ia adalah tersangka utama dalam perdebatan tentang dampak media kekerasan. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Polisi yang menyelidiki kasus tersebut berulang kali menyatakan bahwa tidak ada bukti Manhunt menginspirasi pembunuhan itu. Faktanya, belakangan terungkap bahwa game Manhunt itu ditemukan di kamar korban Stefan Paquera, bukan di kamar pembunuhnya. Pembunuhan itu menurut polisi murni didasari oleh perampokan terkait narkoba. Tapi kebenaran itu sudah tidak penting lagi. Cerita game pembunuh itu jauh lebih menarik. Kerusakan telah terjadi. Manhunt telah dicap sebagai game terkutuk. Rockstar secara mengejutkan tidak gentar. Mereka memutuskan untuk membuat sequel. Manhunt 2 dikembangkan oleh Rockstar London dan dirilis pada tahun 2007. Dan jika Manhunt 1 memicu badai, Manhunt 2 memicu kiamat sensor. Game ini bahkan lebih brutal. Sebelum dirilis, Manhunt 2 diserahkan ke badan rating. Di Amerika, ESRB memberikan rating AO atau Adults Only, atau khusus dewasa ya. Ini adalah hukuman mati komersial. Sony, Nintendo, dan Microsoft pemilik konsol memiliki kebijakan ketat untuk tidak mengizinkan game berating AO di platform mereka. Di Inggris dan Irlandia, game ini dilarang sepenuhnya, bahkan sebelum sempat dirilis. Rockstar terjebak. Mereka memiliki game yang tidak bisa mereka jual. Mereka dipaksa kembali ke ruang edit. Mereka menambahkan filter yang sangat mengganggu. Filter statis berwarna merah dan hitam yang menutupi setiap adegan eksekusi.
Mereka memotong audio dan meredam kekerasannya. Versi yang akhirnya dirilis ke publik adalah versi yang setelah dimutilasi oleh sensor. Anehnya, game ini juga dirilis di Nintendo dan Wii, menciptakan salah satu citra paling absurd dalam sejarah game. Pemain mengayunkan Wiimote untuk mensimulasikan pemotongan gergaji mesin. Kontroversi AO ini adalah paku terakhir di peti mati. Manhunt 2 gagal total secara komersial dan kritis. Kutukan sang sutradara telah menang. Hari ini, franchise Manhunt tertidur lelap. Rockstar Games tidak pernah membicarakannya. Tidak ada remaster, tidak ada remake. Game ini adalah anak haram yang memalukan dari keluarga miliarder Rockstar. Jadi, apa warisan Manhunt? Manhunt adalah sebuah eksperimen yang gagal sekaligus berhasil. Ia berhasil membuktikan bahwa game ini bisa menjadi media yang sangat kuat untuk mengeksplorasi tema-tema gelap dan tidak nyaman. Ia berhasil menciptakan atmosfer ketakutan psikologis yang murni, yang hingga kini jarang tertandingi. Tapi ia juga gagal. Ia gagal mengkomunikasikan pesannya melampaui kebrutalannya. Bagi dunia, pesannya tertutup oleh darah. Manhunt adalah sebuah tanda batas. Garis di pasir yang ditarik oleh Rockstar sendiri, garis yang menunjukkan seberapa jauh sebuah game bisa melangkah sebelum masyarakat dan industri itu sendiri menariknya kembali. Game ini tidak akan pernah mendapat pujian seperti Mortal Kombat atau kesuksesan finansial seperti GTA. Ia akan selamanya diingat sebagai game paling berbahaya yang pernah dibuat Rockstar, sebuah karya seni horor yang begitu efektif hingga ia menakuti dunia nyata. Terima kasih telah menonton. Apakah game ini melangkah terlalu jauh? Atau apakah ini sebuah karya seni yang disalahpahami? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.